B. Fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Informasi tersebut dipaparkan berikut. 1. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukan lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya harus berlandaskan UUD. UUD NRI tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luas. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. UUD NRI tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD NRI tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang, UU, Peraturan Pemerintah, PP, dan peraturan perundangan lainnya. Oleh sebab itu, UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang bersifat supel atau luas. Tahukah kalian apa artinya supel dan luas? Supel atau luas berarti UUD NRI tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang dasar yang luas yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah. Undang-undang dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang. Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita, ojek online, berikut. Apa isi berita tersebut? Apa yang dimaksud dengan judicial review? Apa hubungannya dengan fungsi UUD NRI tahun 1945? Untuk lebih memahaminya, kalian simak penjelasan uraian berikut. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek online akan melakukan pendaftaran uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi bermakna pengujian materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut disebut juga dengan judicial review. Contoh kasus uji materi yang merupakan kewenangan MA adalah putusan MA nomor 67P/HUM/2015 tentang uji material peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di sini yang diuji materi, dan merupakan kewenangan MA, adalah peraturan pemerintah terhadap undang-undang.
pada kasus ojek online tersebut, yaitu menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD NRI tahun 1945, apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 atau belum. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, apakah ojek online sudah diatur dalam undang-undang atau belum? Jika belum, dibutuhkan peraturan perundangan yang mengatur tentang ojek online. Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI tahun 1945. Jika sesuai, undang-undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika tidak sesuai harus dicabut atau diubah sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi sebagai a. Alat kontrol. Apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI tahun 1945. b. Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. 2. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. Tahukah kalian mengapa setiap negara membutuhkan hukum dasar? Pada awalnya, Undang-Undang Dasar dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah sehingga tidak terjadi penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan undang-undang dasar antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh sejarah yang dialami negara bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan negara tersebut, dan lain-lain. Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI tahun 1945 dijadikan dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah a. UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. B. UUD NRI tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. 4. Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 hingga 1999. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen tahun 1999 hingga sekarang. Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI tahun 1945 sudah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali menurut sistem Anglo-Saxon. Amandemen pertama pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 1 hingga 9 November 2001, dan amandemen keempat pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Amandemen yang telah dilakukan menghasilkan beberapa perubahan, antara lain dalam hal a. Pembatasan kekuasaan Presiden. B.
Perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara. C. Dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM. D. Diberlakukannya otonomi daerah.